Baik, di sini saya sebagai penyaji ketiga akan mempresentasikan pada bagian hasil pembahasan. Nah, pada bagian hasil pembahasan ini, di mana percobaan ini dilakukan untuk menentukan kadar protein dalam sampel serum darah, minuman fermentasi, dan urin DM melalui metode Lowry. Metode Lowry merupakan metode penentuan konsentrasi protein dengan menggunakan reagen pendeteksi gugus-gugus fenolik, seperti reagen Volin-Kyokalteu. Larutan yang dianalisis harus menunjukkan warna tertentu sehingga dapat menyerap cahaya pada daerah UV tampak atau visible. Untuk dapat ditentukan absorbansinya, absorbansi larutan sampel dan larutan standar dianalisis menggunakan spektronik 20+. Penggunaan reagen Volin-Kyokalteu bertujuan agar gugus fenolik yang terdapat pada residu protein dapat dideteksi. Nah, sebelum melakukan pengukuran absorbansi sampel, perlu dilakukan pembuatan kurva kalibrasi sampel atau standar. Kurva kalibrasi ini menggambarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi sampel. Larutan standar protein yang digunakan dalam praktikum ini adalah larutan albumin telur. Larutan induk ini selanjutnya dibuat dengan konsentrasi yang berbeda-beda melalui pengenceran. Nah, tujuan dari pembuatan larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda ini adalah untuk mempermudah pembuatan kurva kalibrasi. Selanjutnya, ke dalam larutan standar tersebut ditambahkan reagen biuret, di mana setelah ditambahkan reagen biuret, larutan bening tak berwarna. Kemudian dilakukan penambahan reagen fenolik Volin-Kyokalteu. Hasil yang diperoleh setelah larutan standar tabung 2-6 ditambahkan dengan reagen Volin-Kyokalteu adalah larutan menjadi berwarna biru bening yang kepekatannya meningkat dari tabung 2-6. Warna biru yang terbentuk mengindikasikan terbentuknya tungstat dan molybdenum dalam pencampuran tersebut. Larutan pada tabung 7-9 yang berisi sampel diambil sebanyak 0,1 ml dan ditambahkan aquades menjadi 1 ml. Nah, berikut merupakan tabel konsentrasi dan absorbansi, di mana pada konsentrasi 0,01 mg per mililiter, persente 0,08 dan T 0,0008 dan nilai A 3,0969. Kemudian untuk konsentrasi 0,05 mg per mililiter, di mana persente 0,16 dan T 0,0016 dan nilai A 2,7959. Pada konsentrasi 0,1 mg per mililiter, di mana persente 0,28 dan T 0,0028 dan nilai A 2,5528. Kemudian untuk konsentrasi 0,15, di mana persente 0,40 dan T 0,0040 dan nilai A-nya 2,3979. Kemudian untuk konsentrasi 0,20 mg per mililiter, di mana persente 0,60 dan T 0,0060, kemudian nilai A 2,2219. Nah, berikut merupakan cara untuk mencari nilai A, di mana pada konsentrasi 0,01 mg per mililiter, A sama dengan min log T. A sama dengan min log 0,0008, sehingga diperoleh nilai A 3,09669. Kemudian untuk konsentrasi 0,05 mg per mililiter, di mana A sama dengan min log T. A sama dengan min log 0,0016, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 2,7959. Kemudian untuk konsentrasi 0,1 mg per mililiter, di mana A sama dengan min log T. A sama dengan min log 0,0028, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 2,5528. Kemudian untuk konsentrasi 0,15 mg per mililiter, A sama dengan min log T. A sama dengan min log 0,0040, sehingga diperoleh nilai A-nya 2,3979. Kemudian untuk konsentrasi 0,20 mg per mililiter, di mana A sama dengan min log T,
A sama dengan min log 0,0060 sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 2,2219. Berikut merupakan tabel hubungan antara sampel dan absorbansi, di mana sampel yang kita gunakan di sini yaitu serum darah, minuman fermentasi, dan urin DM. Di mana pada sampel serum darah, persen T sama dengan 1,37 dan T sama dengan 0,0137 dan nilai A sama dengan 1,8632. Kemudian pada sampel minuman fermentasi, persen T-nya 8,77, T-nya 0,0877 sehingga nilai A-nya 1,0570. Kemudian untuk urin DM di mana persen T-nya 12,67, untuk T-nya 0,1267 dan nilai A-nya 0,8972. Nah, berikut juga merupakan cara untuk mencari nilai A-nya. Pada serum darah, A sama dengan min log T. A sama dengan min log 0,013 sehingga kita peroleh nilai A-nya yaitu 1,8632. Kemudian untuk minuman fermentasi, A sama dengan min log T, di mana A sama dengan min log 0,0877 sehingga diperoleh nilai A yaitu 1,0570. Untuk urin DM, di mana A sama dengan min log T, sehingga A sama dengan min log 0,1267, sehingga kita peroleh nilai A-nya 0,8972. Nah, berikut merupakan kurva hubungan absorbansi dengan konsentrasi, di mana berdasarkan data di atas, kurva kalibrasi larutan standar tersebut merupakan garis lurus dengan persamaan garis Y sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. Sehingga konsentrasi sampel dapat dihitung berdasarkan grafik di atas dan perhitungan yang telah dilakukan. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. Nah, pada sampel serum darah, Y sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. Y sehingga 1,8632 sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. Sehingga diperoleh nilai X yaitu 1,2031 per 4,4438 sehingga diperoleh nilai X-nya 0,27 mg per mililiter. Kemudian untuk sampel minuman fermentasi, Y sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. 1,0570 sama dengan min 4,4438X plus 3,0663 sehingga diperoleh X sama dengan 2,0093 per 4,4438 sehingga kita peroleh nilai X-nya yaitu sebesar 0,45 mg per mililiter. Kemudian untuk sampel urin DM, Y sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. 0,8972 sama dengan min 4,4438X plus 3,0663. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 2,1691 per 4,4438. Sehingga kita peroleh nilai X-nya yaitu 0,49 mg per mililiter. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, di mana konsentrasi dari larutan sampel untuk ketiganya yaitu serum darah 0,27 mg per mililiter, minuman fermentasi 0,45 mg per mililiter, dan urin DM 0,49 mg per mililiter. Nah, pada tubuh manusia, kadar normal level serum albumin adalah 3,5 sampai 5,0 gram per desiliter. Jika dikonversi ke miligram per mililiter menjadi 35 sampai dengan 50 mg per mililiter.
Sedangkan kadar protein dalam urin pada keadaan normal adalah kurang dari 10 mg per desiliter. Jika dikonversi ke miligram per mililiter menjadi 0,1 mg per mililiter. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa konsentrasi protein yang terkandung pada sampel serum darah sebesar 0,27 mg per mililiter jauh lebih kecil dibandingkan dengan serum darah albumin normal, yaitu 3,5 sampai 5,0 gram per desiliter atau 35 sampai 50 mg per mililiter. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mengalami penyakit hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia adalah kondisi ketika kadar albumin dalam darah di bawah normal, yaitu di bawah 3,5 gram per desiliter. Sedangkan pada urin DM, data yang diperoleh menunjukkan perbandingan konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu 0,49 mg per mililiter terhadap urin DM normal, yaitu sebesar kurang dari 10 mg per desiliter atau 0,1 mg per mililiter. Sehingga dalam hal ini, apabila seseorang kelebihan protein dalam urin DM dengan jumlah kadar konsentrasi yang melampaui batas normal, berarti seseorang tersebut mengalami penyakit proteinuria, yaitu suatu kadar protein yang tidak normal dalam urin di mana kondisi urin mengandung kadar protein yang berlebih, sehingga pasien DM adanya proteinuria yang dikaitkan dengan penyakit diabetes, di mana pembuluh darah di ginjal terluka tidak dapat membersihkan darah dengan benar akibat kelebihan kadar protein dalam urin. Pada sampel minuman fermentasi pada percobaan ini, data sekunder tidak memberikan informasi bahan apa yang difermentasikan, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kadar normalnya dalam suatu fermentasi, karena setiap bahan memiliki kadar protein yang berbeda-beda. Berikut merupakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kandungan atau kadar protein pada sampel serum darah 0,27 mg per mililiter, minuman fermentasi 0,45 mg per mililiter, dan urin DM 0,49 mg per mililiter. Kemudian yang kedua, berdasarkan data yang diperoleh bahwa konsentrasi protein yang terkandung pada sampel serum darah sebesar 0,27 mg per mililiter jauh lebih kecil dibandingkan dengan serum darah albumin normal, yaitu 3,5 sampai dengan 5,0 gram per desiliter atau 35 sampai 50 mg per mililiter. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mengalami penyakit hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia adalah kondisi ketika kadar albumin dalam darah di bawah normal. Sedangkan pada urin DM, data yang diperoleh menunjukkan perbandingan konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu 0,49 mg per mililiter terhadap urin DM normal, yaitu sebesar 10 mg per desiliter atau 0,1 mg per mililiter. Sehingga dalam hal ini, apabila seseorang kelebihan protein dalam urin DM dengan jumlah kadar konsentrasi yang melampaui batas normal, berarti seseorang tersebut mengalami penyakit proteinuria, yaitu suatu kadar protein yang tidak normal dalam urin, di mana kondisi urin mengandung kadar protein yang berlebih. Sehingga pada pasien DM adanya proteinuria yang dikaitkan dengan penyakit diabetes, di mana pembuluh darah di ginjal terluka tidak dapat membersihkan darah dengan benar akibat kelebihan kadar protein dalam urin. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.